Mereka apa? Warganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita selaku umat mutaakhirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita berdoa mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang bermanfaat dan barokah. Allahumma inna nas'aluka sabiyyan nafi'an asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita berlindung kepada Allah dari segala kesyirikan yang kita ketahui, dan kita berlindung kepada Allah dari segala kesyirikan yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan taufik kepada kita, menolong kita untuk tetap berada dalam keistiqomahan dan keikhlasan dalam menyampaikan kebenaran dan keikhlasan dalam menerima kebenaran. Hadirin ikhwafillah rahimakumullah, kesempatan ini sebagaimana kesepakatan pekan yang lalu, bahwasanya pada pekan ini bergantian kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dalam hal ini saya menukilkan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin, yang ditaklif atau dikarang oleh 5 syekh, dari diantaranya Syekh Mustafa Dhibul Bugha, Muhyiddin Matawi, kemudian Syekh Ali dan Muhammad Amin Lutfi. Mudah-mudahan beliau pengarang syarah kitab Riyadhus Shalihin ini mendapatkan keberkahan. Khusus Syekh Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, matanya kita semua yang belajar dan yang mengajarkan, siapapun yang mempermudah dalam kajian-kajian ilmu, Allah berikan jalan-jalan kemudahan dan Allah angkat kebingungan-kebingungan. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk manfaatnya waktu, kita langsung kepada bagian pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barijah wal khafiyah. Pada bab yang pertama, Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang bab ikhlas wa ihdharun niyah, dan menghadirkan niat dalam seluruh aktivitas perbuatan, fi jami'il a'mal wal aqwal, dan dalam seluruh perbuatan, al-barizati, dalam seluruh ucapan, al-barizah wal khafiyah, baik yang zahir yang terlihat jelas maupun yang khafiyah yang tersembunyi. Sebagai pengantar atau muqaddimah tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh ucapan dan seluruh perbuatan dan ucapan manusia, beliau menukil beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dan tidaklah kalian diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu-d-din, dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama, hunafa'a, lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah yang demikian, itu adalah agama yang lurus, agama yang qayyim. Hal ini ada dalam surat Al-Bayyinah. Wallahu a'lam. Demikian juga beliau menukilkan, wa qala ta'ala, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali dalam lafaz di sini Allah menggunakan kata lafaz lan. Lan itu artinya litauhid, ya,
stressing, penegasan, ya, tidak akan sampai kapanpun. Nah, jadi kalau ada lafaz lan artinya tidak akan pernah sampai kapanpun. Seperti ada dalam ayat walang tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah hidup. Allah menggunakan lafaz lan. Di sini pun demikian. La yanallahu hukmuha. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah tidak akan pernah menerima darah dan daging sembelihan kalian, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi Allah hanya menerima takwa di antara kalian saja. Ini tercantum dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah Ta'ala. Dalam ayat ini saya sedikit jelaskan, maksud dari daging atau darah tidak sampai kepada Allah. Awal masa turunnya ayat dari surat Al-Hajj ayat ke-37 ini, awal mulanya sebelum Rasulullah mengajarkan tentang prinsip-prinsip tauhid, orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan mereka mengorbankan hewan sesembahan, kemudian darahnya itu dilumurkan ke Ka'bah, dioles-oles ke Ka'bah. Nah, ketika datang Islam, ada sebagian orang Quraisy yang sudah masuk Islam ingin berbuat demikian juga, ya. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah melumuri Baitullah dengan darah, lantas kaum muslimin hendak melakukan hal tersebut, maka turunlah ayat tadi sebagai penegasan bahwa darah sembelihan mereka atau daging itu tidak akan pernah diterima. Yang akan diterima adalah nilai takwa di antara kalian. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sebagai pengantar bab ikhlas dan ikhdar niyah, dan surat Ali Imran beliau menukilkan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, in tukhfu, andaikan jikalau kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamullah, Allah akan mengetahuinya. Jadi singkat saja, Allah tidak ada batasan bagi Allah yang nampak ataupun yang zahir. Nilai-nilai nampak atau zahir itu hanya ada dalam diri manusia saja. Manusia bisa melihat ketika terang, ketika gelap tidak melihat. Itu dalam batasan ilmu manusia. Dalam ilmu Allah tidak ada batasan-batasan tersebut. Mau zahir, mau batin, mau gelap, mau terang, Allah mengetahui segala urusan tersebut. Wallahu a'lam. Pada ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita di sini niatkan karena beribadah kepada Allah, talabul ilmi, silaturahmi, silaturahim antara satu dengan yang lainnya, dan niatkan kita duduk di sini juga lil i'tikaf, untuk beriktikaf. Saya mengingatkan kembali karena ada mungkin karena kita lupa untuk niat i'tikaf. Allahu a'lam. Selanjutnya dalam hadis yang pertama, wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Ya. Hadis ini dari jalur Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Amirul Mukminin ini adalah Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Baik, saya nukilkan dulu matan hadisnya. Qala, beliau telah mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu binniyat, dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya seluruh urusan itu tergantung apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah,
dan barang siapa yang hijrahnya yang pindahnya ilallah semata-mata karena Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka sungguh hijrahnya itu akan semata-mata karena Allah dan rasulnya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrah atau berpindahnya karena urusan dunia, ingin mendapatkan dunia, yusibuha, dalam hadis ini saat dikatakan dia akan memperolehnya. Awimra'atin, atau hijrahnya karena seorang perempuan, yankihuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya terhadap apa yang hajar ilaih, yang dasar kenapa dia berhijrah atasnya. Wallahu a'lam. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam muhaddisin, ya, di antaranya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Zuhfi Al-Bukhari. Kalau kita singkat Imam Bukhari, tapi ternyata namanya panjang. Ya, saya juga tidak bisa menghafal ini karena fokusnya Imam Bukhari saja, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Sahih yang lain, wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima alladziina huma ashahul kutub al-musannifah. Jadi dua kitab ini, ya, pengarang kitab ini Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua-duanya adalah kitab sahih, ya, dua-duanya kitab sahih. Nah, saya ingin jelaskan lughatul hadis. Dari hadis ini ada beberapa bahasa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah al-asal. Tadi dikatakan bahwa wa'an amirul mu'minin, dari amirul mu'minin Abi Hafs atau Abu Hasan, ya. Jadi katakan dari amirul mu'minin Abu Hafs, dari pemimpin orang-orang yang beriman Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Ya. Al-Asad atau Hafs itu artinya adalah singa, ya. Jadi dari Amirul Mukminin, bapaknya singa, kalau diterjemahkan seperti itu. Kenapa dikatakan sebagai bapaknya singa? Ini sebetulnya adalah kunyah, julukan, ya. Ini adalah kunyah atau julukan di Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau tafidu taqwiyatul hukum al-madhkur ba'dahu, ya. Karena Umar bin Khattab itu orang yang sangat tegas menyampaikan kebenaran, tidak tendeng aling-aling, siapapun kalau salah dia bilang ini salah, gitu ya. Nah, beliau karena tegas, maka karena unsur takwanya kuat, dia tidak takut menyampaikan kebenaran, maka dikatakan sebagai Abu Asad atau Abu Hafs, bapaknya singa. Bukan berarti penghinaan Umar bin Khattab itu punya anak singa, gitu ya. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu diketahui tentang bab niat ini merupakan min ahamiyatil din, suatu yang sangat penting dalam agama, ya. Kenapa? Inna hadal hadis minal hadithil hamah, ya. Hadis tentang niat ini merupakan hadis-hadis yang sangat utama, yang sangat penting. Allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini merupakan sumber atau inti Islam, bahwa aslun fid din, ya, dan ini merupakan asal dari agama. Wa tadihu hada min kalamin ulama, qala Abu Dawud inna hadal hadis inna ma'amalu binniyat nisbul Islam. Namun Abu Dawud, ya, hadis tentang inama a'malu binniyat itu merupakan setengah dari Islam menurut Imam Abu Dawud. Kenapa? Li'anna din amal zahirun wa huwal amal. Karena sesungguhnya agama itu terdiri dari dua. Yang zahir itu disebut dengan perbuatan, dengan amal, ya. Al-batin, dan yang batin itu disebut dengan niat. Jadi kalau nilai seorang manusia itu dinilai dengan perbuatan dan niatnya, zahir dan batinnya, maka sangat tepat jika niat itu dijadikan sebagai nisbul Islam, setengah dari Islam. Wallahu a'lam. Demikian pendapatnya Imam Abu Dawud. Waqala Ahmad wa Syafi'i
Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan yadkhulu fi hadithi innamal a'malu binniyat thalathul ilmi, ya. Menurut Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad, bahwa hadis tentang innamal a'malu binniyat itu merupakan sepertiga dari ilmu. Kenapa? Ya, wasababu dzalik anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Menurut beliau bahwa perbuatan seseorang itu dinilai karena tiga. Kenapa? Karena hatinya, lisannya, dan jawari, perbuatannya, gitu. Maka jika bab niat ini datang, maka itu adalah sepertiga dari ilmu, ya. Saking sangat pentingnya bab niat. Jadi kalau menurut Imam Abu Daud adalah setengah dari Islam, kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah sepertiga dari ilmu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, an-niyat, ya. Fil lughah al-qasdu. Nah, niat itu di dalam bahasa artinya menyengaja, ya. Niat itu menurut bahasa artinya adalah al-qasdu, menyengaja, ya. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syariat, ya. Mana harus yang kita dahulukan, makna bahasa atau makna syariat? Tentu yang harus kita kedepankan adalah makna tasyri', ya. Makna syariat. Kalau makna bahasa belum datang nas, ya, hanya sebatas bahasa. Kalau makna tasyri' sudah datang hukum. Seperti salat. Salat itu secara makna lugawi artinya adalah ad-du'a, az-zikr. Tapi menurut makna tasyri', salat itu adalah ibadah kepada Allah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada orang yang ditanyakan, Anda sudah salat? Bos, udah eling, udah salat, nah itu sesat itu. Ada di sini aliran sesat. Ya kalau sudah seperti itu, nah itu sesat. Tidak bisa membedakan makna lughah dan makna tasyri'. Ya. Nah, secara lughah, secara bahasa niat itu adalah al-qasd, menyengaja. Menurut makna syariat, niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, ya. Melakukan sesuatu, menyengaja ingin melakukan sesuatu, diiringi, dibarengi dengan mengerjakannya, ya. Jadi ada niat menyengaja melakukan sesuatu, bertujuan, memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu, dan diiringi dengan perbuatannya, gitu. Oleh karena itu, jika seseorang punya niat, dia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diniatinya untuk kebaikan. Nah, kemudian dia punya uzur, maka an-niat itu min a'malis salih. Niat itu merupakan bagian dari amal saleh, merupakan sebuah bentuk ibadah yang diridhoi oleh Allah. Jika dia niat melakukan kebaikan, tapi karena uzur syar'i dia betul-betul terhalang, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kalau dia, tapi jangan sampai punya pikiran, ya udah niat aja terus dikit. Oh, saya niat mengaji, saya niat membangun masjid, saya niat ini, ngumpulin niat, tapi kayak dikerjain, ya. Niat bab, ingat, menurut bab ini adalah niat itu muqtaranan bi fi'li. Ada unsur membarengi dengan mengerjakannya. Kalau dia punya uzur, ya, punya halangan seperti sakit, seperti karena kemudian dia keburu meninggal sehingga belum terwujudkan dia mau ikut terlibat dalam bangun masjid misalkan, ya, dia tetap dapat pahala, ya. Tapi bukan asal sebatas tadi, ya. Jika dia punya tujuan untuk mengerjakan sesuatu, tidak ada uzur, maka Allah Maha tahu atas urusan tersebut. Tentu hal itu tidak termasuk sesuatu yang mendatangkan nilai ibadah, tetapi merupakan kelalaian, ya. Tapi kalau kita niat, kita berusaha, kalau sulit, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Yang jelas, perbanyak niat kita untuk kebaikan, maksimalkan ikhtiar kita, Allah akan mempermudah dan berikan taufiknya kepada kita. Wallahu a'lam. Al-hijrah
Al-hijrah, ya, saya jelaskan dari sudut bahasa terlebih dahulu. Al-hijrah, berpindah, secara lugah, secara bahasa artinya adalah at-tark, pindah, ya. Hijrah itu maksudnya adalah pindah. Wa syar'an, dan secara syariat, ya, hijrah itu adalah mufaraqatu darul kufri ila daril Islam khauful fitnah, ya. Jadi memisahkan diri, berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam, ya, karena takut fitnah. Jika kemudian dia tinggal di negeri kufur, tidak bisa kemudian menjalankan agama secara murni, tidak bisa menjalankan agama secara aman, maka kemudian dia harus berpindah ila dari Islam, ke negeri Islam, khauful fitnah, untuk karena takut fitnah dan untuk menghindari fitnah tersebut, ya. Seperti Rasulullah SAW berhijrah, berpindah dari Mekah karena tidak bisa aman melaksanakan dinul Islam, kemudian berpindah ke Madinah, maka disebut hijrahnya Rasul minal Makkah, ya, ilal Madinah. Ini secara lugah. Nah, sebabul hadis, ya, sebab hadis, ya, sebab turunnya hadis ini dikatakan Dakar At-Tabrani bisanadi rijalihi thiqatun an Ibnu Mas'ud. Imam At-Tabrani mengatakan bahwa sanad hadis ini seluruh rijalnya thiqah, seluruh orang-orang yang meriwayatkannya terpercaya, ya. Dan dari Ibnu Mas'ud, karena finar, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki yang telah mengkhitbah, ya, imra'atan, telah mengkhitbah seorang perempuan, yuqalu laha, ya, dikatakan bahwa perempuan itu bernama Ummu Qais, perempuan yang dikhitbah oleh seorang laki-laki itu bernama Ummu Qais. Fa'anta man tajawazaha hatta yuhajir, dan laki-laki tadi itu berniat untuk pindah itu, ya, pindah ke Madinah itu semata-mata semata-mata untuk menikahi perempuan tadi, ya. Maka turunlah hadis ini, gitu, ya. Maka ketika dia pindah ke Madinah, fahajara fatajawazaha, fakuna nasmiyahu muhajir Ummu Qais, ya. Bahkan di sini dikatakan ketika dia hijrah, kemudian setelah sampai di Madinah dia menikahi perempuan tadi, maka orang-orang di Madinah, para sahabatnya itu lazim menyebut dia itu sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena semata-mata Ummu Qais, gitu, ya. Ya. Makanya barang siapa, tadi lafaz hadis itu kan, ya, barang siapa hijrahnya karena apa? Karena seorang perempuan, gitu, ya, yankihuha, dia akan menikahinya, gitu, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ini sebab turun hadis tersebut karena ada seorang laki-laki tadi, ya. Faidah dari hadis ini, ya, ini faidah dari hadis ini, para ulama menjelaskan di antara dalam kitab Syarah Zadul Muttaqin dikatakan, ittafaqal ulama, para ulama telah berittifaq, telah bersepakat ala anna niyat fil a'mal la budda minha liyaqtibu thawab ala fi'liha, ya. Niat dalam melaksanakan, niat dalam perbuatan itu ada sesuatu yang la budda, kata orang Sunda, temenante, alias mesti, kudu, wajib, gitu, ya. Niat dalam perbuatan itu adalah perkara yang mesti untuk menertibkan ibadah, untuk menertibkan ibadah, ya. Kemudian biar jelas ini gimana, ya, untuk kemudian untuk memposisikan pahala thawab, gitu, ya, bagi yang mengerjakannya. Kalau salah niat dengan benar niat itu pahalanya beda, betul, ya. Dengan salah niat, dengan benar niatnya pahalanya berbeda. Maka untuk mentertibkan nilai pahala itu, ya, wallahu a'lam. Walakinnahu qasidul qaul fi ja'liha syartan li sihhatil amal, ya. Tetapi
akan tetapi mereka para ulama itu merinci lagi ungkapan-ungkapan mereka, apakah menjadikan niat itu sebagai syarat sahnya perbuatan atau tidak, atau niat itu, rincian mereka, niat itu ada klasifikasinya, bahasa kita gitu ya, sederhananya gitu. Di antaranya Syafi'iyah qalu, ya, maka dari kalangan Syafi'iyah mereka mengatakan innaha syartun fil wasail kal wudu wal maqasid kas salat, ya, kas salat. Menurut madhab Syafi'i, niat itu wajib didatangkan dalam bab maqasid dan bab wasail, ya. Jadi dalam bab maqasid dan bab wasail, niat itu harus wajib didatangkan, bukan hanya sebatas al-qasdu, menyengaja saja. Apa itu wasail, ya, dan apa itu maqasid? Ini perlu kita jelaskan. Wasail bahasa sederhananya adalah wasilah, perantara. Maqasid tujuan. Saya ingin tanya, jika kita sholat, jika bapak-bapak ibu-ibu sholat akan diterima oleh Allah jika kita sebelumnya mengerjakan apa? Apa Pak? Berwudu, ya kan? Kita tawaf kita akan diterima oleh Allah sebagai bentuk ibadah jika sebelumnya kita melaksanakan wudu, tidak batal wudunya, ya. Nah, wudu untuk sholat, wudu untuk tawaf, wudu itu adalah perkara wasail, wasilah yang mengantarkan diterimanya sholat dan tawaf. Nah, perkara itu disebut dengan bab al-wasail, perantara. Ketika niat dalam bentuk wasail tadi, niat menurut madhab Syafi'i wajib datangkan niat. Kapan datangkan niat itu? Ya, indah misi awal juz'ina gitu ya. Datangkan niat wudu, ya, hadirkan niat, ya. Wa mahalluhu niat fil qalbi, tempatnya niat itu dalam hati, ya. Jangan ribut-ribut, karena tempat niat itu dalam hati, bukan di lisan. Nawaitu wudu amri wa fil hadas, yang lain gesek, gak usah. Yang satu bid'ah, ya kan? Gak usah ribut-ribut, karena niat itu ya hukumnya itu wa mahalluhu niat wa mahalluhu fil qalbi, dalam hati. Jika ada orang terbantu dengan melafazkan niat, ya, talafuz niat untuk membantu hatinya, ya, itu para ulama, ya, seperti Imam An-Nawawi dan para Ibnu Hajar membolehkan, gitu kan. Karena ada orang yang perlu seperti itu, gitu kan, tapi tidak bisa diratakan semua orang juga seperti itu. Tapi bab niat itu ya dalam hati, gitu ya. Jadi jangan berantem hanya urusan talafuz niat. Para ulama saja di sana sejak dulu sudah ikhtilaf dan mereka sudah bijaksana menyikapi ikhtilaf, ya. Nah, datangkan niat dalam juz pertama, bagian pertama perbuatan itu, ya. Ketika wudu, berarti bagian pertama wudu itu apa? Wajah, misalkan. Maka datangkan niat, ya Allah, aku niat, kan? Nah, menurut madhab Asy-Syafi'i itu mendatangkan niat dalam bab wasail adalah wajib, ya. Demikian juga ketika salat itu ibadah kepada Allah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun. Maka datangkanlah niat ketika awal perbuatan. Apa awal perbuatan? Takbiratul ihram. Maka Allah, ya Allah, aku niat. Kalau misalkan sholat fardu, sebutkan fardunya. Kalau sholatnya apa? Misalkan duhur, sebutkan duhurnya. Kalau bermakmum, sebutkan bermakmumnya. Nah, ya, Allah Akbar. Menurut madhab Asy-Syafi'i, datangkan niat itu wajib, gitu ya. Namun berbeda dengan ungkapan atau pendapatnya qalat al-Hanafiyah dari madhab Hanafi, ya, mengatakan inna niyata syartun fil maqasid la fil wasail, ya.
Niat itu wajib didatangkan itu dalam bab maqasid saja. Dalam bab salat tidak wajib. Datangkan niat dalam wudu, dari rumah saya sudah mau wudu misalkan. Gak betul datangkan niat mau itu wudu misalkan dalam hatinya itu tidak apa-apa. Tapi ketika bab maqasid harus datang di niat. Itu menurut pendapatnya dari Al-Hanafiyah, dari mazhab Hanafi. Itu Allahu a'lam. Nah, para ulama kemudian sepakat juga tidak jadi masalah mendatangkan niat dalam perkara ibadah yang berdiri sendiri. Ya. Dalam ibadah yang berdiri sendiri, misalkan izalatul najas, menghilangkan najis. Misalkan di lantai ada najis dia, tanpa mendatangkan niat pun itu sah. Misalkan sebetulnya niatnya dalam hati ya, cuma saya lisankan. Misalkan dia, ya Allah, aku niat menghilangkan tai kucing ini di lantai karena Allah misalkan fardu. Tanpa niat seperti itu pun sah itu, ya, karena itu bentuk ibadah yang berdiri sendiri, gitu. Wallahu a'lam. Namun alangkah baiknya jika bentuk hal tersebut diiringi dengan kebaikan, diniatkan dengan kebaikan. Ya Allah, aku niatkan menghilangkan najis ini karena ini suka dipakai sholat. Nanti banyak anak-anak, banyak apa-apa itu kan? Itu double tuh pahalanya itu. Ya. Demikian juga sah saja ketika niat itu dalam urusan yang mubah. Makan mubah, tidur mubah. Ya, dalam misalkan aku niat makan waktu karena Allah, nggak ada kan gitu ya. Itu sesuatu yang mubah. Tetapi para ulama mustahab sangat menyukai afdal, utama sekali mendatangkan niat kebaikan dalam hal yang mubah. Ya Allah, aku niat makan ini supaya aku kuat bisa mencari nafkah dan kuat untuk ibadah. Nah, itu mustahab, ya, afdal sekali. Ya. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Ini penjelasan para ulama ya terkait. Ada memang sebagian saudara kita yang memahami niat itu apa sebenarnya. Dari rumah ke masjid mau apa sih? Mau sholat? Ya nggak usah datangkan niat pas takbiratul ihram udah. Allahu Akbar aja gitu ya. Nah, kita harus bijak. Karena memang sejak itu para ulama juga ikhtilaf dalam perkara ini. Ya, jadi perkara yang sudah ikhtilaf dari di kalangan para ulama. Ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, dasarnya cukup tawakkul saja. Kadang-kadang kebijaksanaan itu muncul dari orang yang berilmu, orang yang sedikit atau awam sekali bukan bijaksana malah bikin berantem. Ya kan? Bikin berantem, mendingan diam. Ya. Diam dalam urusan seperti itu, diam emas. Ya. Kalau diam ketika ada kemaksiatan kita diam itu goblok. Ya. Tapi kalau misalkan diam karena kalian tidak punya ilmu ya, laksanakan saja itu diamnya emas. Allah. Sedikit saya nukilkan untuk Imam As-Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair penjelasan terkait niat karena ini sangat penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa niat itu termasuk perkara yang penting? Ya, tamyizul ibadat minal adat. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ya, kenapa niat itu penting? Tamyizul ibadat minal adat. Ya, untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'daha min ba'd. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu pentingnya niat. Lil maksudil awal, yang dimaksud dengan yang pertama tadi, tamyizul ibadat minal adat, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Maksudnya adalah seperti al-julusu fil masjid qad yakunu lil istirahati aw lil i'tikaf. Nanti ada orang di siang-siang ini diam di masjid.
Jika diam di masjid, ya, bisa jadi diamnya itu iktikaf atau istirahat. Apalagi ada wifi di sini ya. Ada wifi misalkan di masjid Hawirul Razikin misalkan ya. Wah enak istirahatnya di masjid ah. Istirahat niatnya Pak. Ya. Nah ketika niatnya istirahat ya pahalanya pahala istirahat. Tapi kalau dia di masjid ada wifi saya browsing artikel-artikel Islam, kitab-kitab Islami, atau saya ngaji di masjid, ya. Nah niatnya bukan istirahat, iktikaf, dapat pahala iktikaf. Jadi beda ya, istirahat adalah kebiasaan, iktikaf adalah ibadah. Maka pentingnya niat adalah tamyizul ibadah minal adat, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Itu yang pertama. Atau al-imsaku anil mubtirati qad yaqudu lil lahmiyati wa tadawi wa li adamil hajat. Ya, kurang lebih ginilah. Orang puasa menahan dari pembatalan ya. Ada orang tidak makan, tidak minum itu karena diet kesehatan. Makanya puasa. Gitu ya. Ada lagi orang yang makan, dia tidak makan, tidak minum, puasa itu karena ibadah. Beda kan? Betul tidak Pak? Ya, dia puasa niatnya diet, ya. Dia niat yang satu puasa karena ibadah. Itu beda. Itu maksudnya membedakan ibadat dengan adat. Yang kedua, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. As-salatu was-shaum wal ghuslu wal wudu wa nahwiha kullu minha qad yakunu fardun aw nafilan. Ya. Nah, salat sendiri ada salat wajib, ada salat sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Betul Pak ya? Apa bedanya salat subuh dengan salat fajar? Sama dua rakaat. Betul Pak ya? Kalau niatnya beda, ya berbeda pahalanya. Ya, kalau niatnya Allahu Akbar, nggak datangkan niat ini sholat subuh apa sholat fajar ini misalkan ya, tidak terklasifikasi lah ibadah itu, gitu. Ya. Kemudian puasa qada Ramadan itu kan wajib, betul ya? Dengan puasa Senin Kamis atau puasa Syawal itu sunnah. Nah, ya kan istilahnya itu bagaimana untuk membedakan sama-sama puasa kok, sama-sama sahur, sama-sama menghalangi dari pembatalan, cuma yang membedakannya adalah niat. Dia dapat pahala niat wajib apa niat saumnya saum sunnah. Nah ini yang menentukan pahala. Dan bisa jadi batal niat ibadah itu jadi batal kalau salah niat. Misalkan dia puasa di bulan Ramadan tapi niatnya niat qada tahun kemarin misalkan, ya tidak bisa. Ada lagi misalkan sekarang ada bab tasyrikun niat, menggabungkan dua niat. Nah, itu kan ini juga tidak semua perbuatan itu bisa tasyrikun niat, ya. Tidak semua bab perbuatan itu harus bisa digabungkan niat semuanya, ya. Karena kita ada bab dan bahasan tersendiri. Kapan tasyrikun niat atau istamikun niat? Kapan kita bisa menggabungkan dua niat dalam satu perbuatan? Ada aturan mainnya, ya. Tidak asal semua kita gabras aja nih, gabungin niatnya. Ada aturannya ya, terutama aturan fikih kita harus paham itu. Nah, itu diantara keutamaan niat. Selanjutnya saya jelaskan lagi di sini al-ikhlas, ya. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amal syartun min syuruti qabulihi. Al-ikhlas, ya. Ikhlas ibadah karena Allah dalam satu perbuatan adalah syarat dari syarat diterimanya amal. Ya. Jadi syarat diterimanya amal ada 3 kan? Apa? Beriman, berilmu, ikhlas. Jadi kayak itu. Syarat diterimanya amal 3: beriman, berilmu, ikhlas. Ada orang yang tidak beriman, non-Islam, sedekah misalkan ratusan juta,
Secara kemanusiaan dia mungkin dianggap baik, tetapi setelah nilai ibadah dia tidak memiliki nilai ibadah. Karena syarat diterimanya amal adalah harus beriman kepada Allah. Makanya kata Allah dalam Quran itu, orang yang tidak beriman kepada Allah, amalannya itu seperti debu diangkat, tidak berbekas. Gitu. Diterima amal, pertama iman kepada Allah. Yang kedua berilmu, harus ada ilmunya. Kamu tadi ngapain? Tadi saya sholat subuh berapa rakaat? Iya, 20 rakaat. Ya kalau walaupun dia ikhlas sambil nangis kalau sholat subuhnya 20 rakaat, ya bigari ilmi tidak diterima. Ya, ini ada cerita dari guru saya tuh, orang Edan gitu ya. Orang Edan tidak berilmu tuh bikin heboh. Ceritanya gini. Ketika adzan subuh. Nah, ketika adzan subuh, orang kan adzan. Yang kebetulan yang adzan itu Pak Toba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang paling satu sahab. Gitu kan? Yang datang satu sahab gitu. Nah, kebetulan ini kenyataan Pak. Kebetulan ada orang yang semalamnya tuh mabuk-mabukan, masih pusing kali Pak ya. Masih gitu. Dia datang sholat ke masjid dia. Mau sholat ke masjid. Pas dia masih ingat karena masih suka sholat gitu ya. Pas ke masjid, gimana sih? Orang salah kalau adanya yang datang cuma satu saf gitu. Dimarah-marahin itu muadzin. Kamu mau tolong, salah ini. Adanya bukan kayak gini, entar jadiin biar banyak yang datang ke masjid. Orang-orang baru dong. Tahu-taunya jam 8 datang. Dia datang ke masjid. Ada Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang seluruh kampung kan pada dengar semua. Pada datang ke masjid semua kan banyak. Kata orang yang ngomong hari itu, kata gue juga kalau ada tuh jam segini, jadi banyak orangnya. Itu banyaknya bukan karena adzan subuh ya. Iya. Ya, satu saat tuh mabuk itu terulang lagi besoknya. Karena udah adzan dia itu ya. Sudah adzan subuh jam 8, besoknya dia gitu lagi. Pada datang ke masjid, diusirlah sama marbot masjid. Kamu ngapain sholat subuh? Sana pergi, sana. Di jalan ketemu temannya, ngapain? Mau sholat subuh. Jadi kan, paling kamu juga diusir. Paling juga kamu diusir. Nah, pas balik lagi, kamu tadi kenapa diusir sholat subuh? Karena saya sholat subuh 4 rakaat, makanya saya diusir sama marbot. Kamu tadi sholat apa? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Asik kamu juga diusir. Saat gue aja yang 4 rakaat diusir, apalagi lu yang 2 rakaat. Nah itulah orang mabuk. Tapi sekarang orang mabuk itu emang demenin ya. Yang mabuk itu jadi terkenal gitu ya. Orang yang edan jadi rujukan sekarang gitu ya. Padahal salah. Wallahu a'lam. Nah ini ya, niat ibadah itu diterima karena iman dan berilmu. Kalau tanpa ilmu tidak diterima. Seperti orang mabuk tadi kan dia tidak berilmu, sholat subuh 4 rakaat. Dia bilang ke temennya 2 rakaat, gue aja 4 rakaat, usir apalagi lu. Nah, naudzubillah teman-teman kita. Ilmu, ya. Nah, di antara penting ilmunya lagi saya nukilkan Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i. Dia murid kesayangannya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i ini murid kesayangannya Imam Malik. Hingga kemudian anaknya Imam Malik ini lumrah lah, kok ayah saya lebih perhatiin Imam Asy-Syafi'i ketimbang saya gitu ya, ketimbang murid yang lain. Dia sampaikan kepada Imam Malik, kenapa ya ayahanda? Ya. Perhatikanlah ibadah Imam Asy-Syafi'i, dia sangat utama sekali. Tiap malam itu diperhatiin ibadahnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Wah, sholatnya biasa aja, ngajinya juga biasa aja. Kerjaannya justru tiap malam itu megang pena, kolam dia.
sambil tiduran menjelang azan fajar baru terperanjat kegirangan. Setelah itu sholat witir udah, tidak ada yang apa istilahnya itu, kan azan itu ada 2 kali ya, tidak ada yang utama, biasa-biasa aja. Tapi lihat Imam Malik yang lain sholatnya sampai berpuluh-puluh rakaat tiap malam, khatam berapa juz gitu ya. Ada apa ini? Kok Imam Malik bilang ibadahnya Asy-Syafi'i muda itu sangat utama? Ya. Maka ketika ditanya, dikonfirmasi ya kepada Imam Asy-Syafi'i, kepada Asy-Syafi'i, apa yang kau lakukan? Setiap malam saya memikirkan masalah umat. Saya memikirkan masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan halal dan haram yang ada di tengah umat yang belum terjawab oleh para ulama. Saya kaji, saya cari dalilnya, saya istinbat, saya gali hukumnya, dan saya dapatkan jawabannya menjelang pas adzan pertama. Gitu. Saya gembira. Kata Imam Malik, itulah keutamaan Asy-Syafi'i. Dengan ilmunya dia bisa mengetahui halal dan haram, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada sebagian yang sholat saja bermanfaat untuk dirinya saja, tapi dia tidak menghasilkan sebuah karya dengan ilmunya membedakan halal dan haram. Itu saking bertambahnya ilmu. Ya. Itu syarat kedua amal. Yang ketiga ikhlas karena Allah. Ya, kalau niat ibadahnya kan ada mertua, sholat ibu kan ada mertua atau apa, tidak diterima. Maka ikhlas. Ya, kadang-kadang ikhlas ini sensitif Pak ya. Bisa jadi saya yang berbicara di depan ini banyak bicara, muncullah selipan supaya disebut intelektual kita. Ya, bisa jadi ketika Bapak berbicara, mendengarkan pembicaraan, ada terbesit dalam hati kita, gue aja tokoh bisa mendengarkan ceramahnya anak muda misalkan, nanti saya dinilai orang-orang yang bijaksana. Saya kan jadi harus hati-hati. Maka kita minta pertolongan kepada Allah, kita diberikan keikhlasan sebelum, ketika, dalam perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. Ya. Ingat, kadang-kadang syaitan itu menggoda dari segala bentuk. Masang DP, BBM atau WhatsApp saja, misalkan dingin nih, tapi alhamdulillah malam bisa tahajud. Apa niatnya itu kan? Maka ketika bab keutamaan niat ikhlas, keutamaan ikhlas itu harus hati-hati pasang DP, bisa jadi menguras keikhlasan kita. Ya, ibu-ibu lagi, makanya para ulama makruhkan tuh foto selfie di Mekah. Apa tuh niatnya tuh? Ka'bah gitu ya. Ini harus hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kita, kemudahan dan taufik kepada kita semua. Demikian pengantarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan atau tambahan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada tambahan? Silakan. Ada tambahan atau pertanyaan? Silakan. Sudah jelas, Pak? Alhamdulillah. Pak RW itu menambahkan? Iya. Taslim dengar tuh ada kalimat atau kata yang disebut dengan azam. Azam dengan niat. Itu bedanya di mana? Ini kan saya baru azam nih gitu. Orang suka bilang tuh. Mungkin Ya, orang dengar. azam dengan niat. Apa bedanya? Kalau di sini apa istilahnya itu, niat ini kan tawanan berdiri, betul-betul ada usaha membarengkan dengan mengamalkannya. Jadi ada usaha membarengkan dengan mengamalkannya. Azam itu belum tentu membarengkan dengan perbuatannya, tapi ada keinginan akan mengerjakan sesuatu. Bisa jadi berazam misalkan, saya nanti akan kalau jalan sholatnya mau mampir sholat di sana, misalkan gitu ya. Atau saya berazam kalau punya uang, tapi belum menjadi nadar, gitu kan? Kan ada, kalau didohirkan itu jadi nadar, ya.
Kalau tidak sebatas lintasan dalam hati, tidak jadi nada. Dalam hati saja. Saya kalau punya uang akan berangkatin umroh siapa misalkan. Tapi kalau sudah dilisankan, maka terkena hukum fikih. Kalau fikih itu kan faktornya tauhid, faktor itu wahid, wala tasrif syar'i. Hukum dohir itu kan hukum dohir lisan. Ketika dia sudah lisankan, jika saya punya uang, ya, proyek saya sukses, untungnya sekian, saya akan umrohkan kamu. Misalkan, kalau itu sudah didohirkan, maka jadi nada. Kalau azam itu selintasan keinginan untuk melakukan sesuatu. Bigwedi amali sebelum mengerjakan sesuatu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik. Mungkin satu hadis dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk hadirin semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk semua urusan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.